Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 10. Sifat-sifat kaum mukminin, golongan kafir, golongan munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 2-5, membicarakan tentang sifat-sifat dan perbuatan kaum mukminin. 2 ayat berikutnya, yaitu ayat 6 sampai ayat 7, tentang golongan kafir yang menegaskan bahwa hati, pendengaran, dan penglihatan mereka ditutup. Diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Diriwayatkan oleh Al-Faryabi dan Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Yahudi Medina yang menjelaskan bahwa mereka itu walaupun diperingatkan tetap tidak akan beriman. Diriwayatkan oleh Abu Jarir dan Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Abi Ikrimah dari Sa'ad bin Jubair yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa 2 ayat ini, yaitu ayat 6-7, diturunkan pada saat perang Ahzab. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ar-Rabi bin Anas. Orang munafik mengatakan mereka telah beriman, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah, dan orang yang beriman dalam hati mereka ada penyakit, dan Allah menambah penyakitnya bagi mereka siksa yang penuh karena mereka berdusta. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ini merupakan huruf-huruf yang digunakan sebagai pembuka beberapa surat Al-Quran. Ini adalah huruf hijaiyah yang tidak mempunyai makna pada dirinya karena dituliskan terpisah seperti alif, ba, ta, dan seterusnya. Dalam huruf ini terdapat hikmah dari tujuan, karena tidak ada suatu pun di dalam Al-Quran yang tidak memiliki hikmah. Di antara hikmahnya yang paling menonjol ialah mengisyaratkan tantangan untuk membuat Al-Quran yang terdiri dari huruf-huruf yang membentuk kata-kata yang mereka ketahui dan mereka gunakan untuk berbicara. Karena itu, pada umumnya huruf-huruf hijaiyah tersebut diikuti dengan penyebutan tentang Al-Quran Al-Karim seperti yang ada dalam surah ini. Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, sesungguhnya huruf-huruf yang ada di awal-awal surat adalah rahasia Allah yang ada dalam Al-Quran. Dan beliau juga berkata, sekelompok ulama berkata, kita menyukai untuk berbicara dalam hal ini, untuk mengeluarkan faedah-faedah yang terkandung dan makna-makna yang ada di dalamnya. Dan mereka berbeda pendapat mengenai masalah ini. Sebagian berpendapat bahwa huruf ini adalah isyarat yang merujuk pada huruf-huruf hijaiyah yang Allah Ta'ala kabarkan kepada orang-orang Arab yang menantang untuk menandingi Al-Quran, yang tersusun dari huruf-huruf yang merupakan dasar dari bahasa mereka. Hal ini ditujukan agar menjadi bukti yang jelas akan kelemahan mereka untuk menandingi Al-Quran, padahal Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa mereka. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini Al-Quran ini yang tinggi derajatnya, tidak ada keraguan bahwa ia datang dari Allah Ta'ala sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Makna dari adalah yang mengantarkan kepada tujuan,
Pendapat Ibn Abbas dalam kalimat, yakni bahwa orang-orang yang takut akan hukuman dari Allah karena meninggalkan hidayah yang mereka ketahui dan mengharapkan rahmatnya dengan meyakini ini apa yang datang darinya. Dari Abu Hurairah disebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Apa itu takwa?" Dia pun menjawab, "Apakah kamu pernah berjalan di jalan yang berduri?" Lelaki itu menjawab, "Pernah." Abu Hurairah membalasnya, "Lalu apa yang engkau lakukan ketika itu?" Dia menjawab, "Jika aku melihat duri, aku berbelok dan memajangkan langkahku agar melewatinya, atau memedekkan langkah agar tidak mengenainya." Abu Hurairah berkata, "Maka demikianlah takwa." Tuhan menamakan Al-Quran dengan Alkitab yang di sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al-Quran diperintahkan untuk ditulis. Takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Tidak cukup diartikan dengan takut saja. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 3. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Makna dari iman secara bahasa adalah meyakini, sedangkan makna gaib adalah semua yang dikabarkan oleh Rasulullah yang tidak bisa dicerna oleh akal, seperti tanda-tanda kiamat, azab kubur, hari kebangkitan, sirat, mizan, surga, dan neraka. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Umar dari Nabi bahwa beliau bersabda, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Iqamah as-shalah adalah mengerjakan dengan memenuhi segala rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan hayanya dalam waktu yang telah ditetapkan. Menurut Ibn Abbas dalam kalimat yakni sholat wajib 5 waktu. Menurut Ibn Abbas, kata infak di sini ialah zakat yang dikeluarkan dari harta mereka. Sedangkan menurut Ibn Jarir, maksud dari infak adalah infak dalam arti luas yang mencakup zakat dan sedekah tanpa membedakan infak untuk kerabat atau yang lainnya, yang wajib maupun yang sunnah. Inilah pendapat yang benar. Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Yang gaib ialah yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Percaya yang gaib itu mengitikadkan adanya suatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti adanya Allah, malaikat, hari akhirat, dan sebagainya. Salat menurut bahasa Arab adalah doa. Menurut istilah syara ialah ibadah yang sudah dikenal, yang mulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan hati kepada Allah. Mendirikan sholat ialah menunaikan dengan teratur yang melengkapi syarat-syarat, rukun-rukun, dan adab-adabnya, baik yang lahir maupun yang batin, seperti khusyuk, memperhatikan apa yang dibaca, dan sebagainya. Rizki, segala yang dapat diambil manfaatnya. Menafkahkan sebagian dari rizki ialah memberi sebagian harta yang telah dirizkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang telah disyariatkan di agama, memberinya, seperti orang fakir, orang miskin, kaum kerabat, anak yatim, dan sebagainya. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 4. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ
وبالآخرة هم يوقنون. Dan mereka beriman kepada Alkitab yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka meyakini akan adanya kehidupan akhirat. yakni orang-orang yang mempercayai apa yang kau bawa dari Allah Ta'ala dan apa yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya tanpa membeda-bedakan mereka dan tidak mengingkari mereka. Bukan orang-orang yang mempercayai apa yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya kemudian mengingkari apa yang kau bawa dari Allah Ta'ala, yakni mereka meyakini hari kebangkitan, hari mereka dikumpulkan di padang mahsyar dan semua hal yang berhubungan dengan akhirat seperti hari kiamat, surga, neraka, hisab, dan mizan tanpa keraguan sedikit. Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Muhammad SAW ialah kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf yang tersebut dalam Al-Quran yang diturunkan kepada para rasul. Allah menurunkan kitab kepada para rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril alaihissalam, lalu Jibril menyampaikannya kepada rasul. Yakin ialah kepercayaan yang kuat dengan tidak mencampuri keraguan sedikit pun. Akhirat lawan dari dunia. Kehidupan akhirat ialah benar-benar percaya akan adanya kehidupan sesudah dunia berakhir. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 5. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Yakni mereka yang pada diri mereka ketakwaan, iman pada hal-hal yang gaib, dan ketaatan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban. Maka mereka berada di atas cahaya dari Rabb mereka. Yakni mereka adalah orang-orang yang berhasil mendapatkan apa yang mereka harapkan dari Allah Ta'ala dengan amalan-amalan dan iman mereka kepada Allah Ta'ala, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Ialah orang-orang yang mendapat apa yang dimohonkannya kepada Allah sesudah mengusahakannya. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Yakni orang-orang yang bersikeras dalam mengingkari Rasulullah yang engkau bawa Muhammad SAW dan mengingkari ayat-ayat yang padahal kebenaran begitu jelas tanpa dihalangi oleh syubhat dan keyakinan bahwa mereka ada dalam kebenaran. Maka peringatanmu kepada mereka tidak akan ada manfaatnya karena mereka sesungguhnya mengikuti hawa nafsu mereka. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah menguji mati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Jarir berkata, sesungguhnya dosa-dosa itu jika dilakukan terus-menerus maka akan menutup hati sehingga tertutup jalannya dan kekufuran yang ada di dalamnya tidak bisa keluar. Yani orang itu tidak dapat menerima petunjuk dan segala macam nasihat pun tidak akan berbekas padanya. Maksudnya, mereka tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengar dan tidak mendapat
mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka lihat di cakrawala, di permukaan bumi, dan pada diri mereka sendiri. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 8. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang mukmin yang sebenarnya, kemudian menyebutkan setelahnya orang-orang yang kafir yang sebenarnya, lalu menyebutkan setelahnya orang-orang munafik, yakni orang-orang yang tidak termasuk dalam dua kelompok yang tersebut sebelumnya, dan menjadi kelompok ketiga karena mereka secara kasat mata menyerupai kelompok pertama dan secara batin menyerupai kelompok kedua. Tetapi mereka pada akhirnya adalah para penghuni kerak neraka. Hari kemudian ialah mulai dari waktu makhluk-makhluk dikumpulkan di padang mahsyar sampai waktu yang tidak ada batasnya. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 9. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Karena mereka menipu zat yang tidak dapat ditertipu, maka mereka pada hakikatnya menipu diri mereka sendiri. Karena penipuan hanya dapat dilakukan kepada yang tidak mengetahui hal yang gaib. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 10. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka ada penyakit, dan Allah tambah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Yang dimaksud dengan penyakit di sini adalah kerusakan akidah mereka, baik itu disebabkan oleh keraguan, kemunafikan, atau keingkaran. Yakni dengan bertambahnya kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa bertambah kepada Rasulullah, baik itu kenikmatan duniawi maupun dinia, maka bertambah pula penyakit mereka. Mereka akan dihukum dengan bertambahnya keraguan, kekecewaan, dan keinifakan, yakni azab yang menyakitkan. Yakni sebab pengakuan mereka bahwa mereka beriman padahal mereka tidak beriman. Yakni keyakinan mereka terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW lemah. Kelemahan keyakinan itu menimbulkan kedengkian di hati dan dendam terhadap Nabi SAW, agama, dan orang-orang Islam. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-Nya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya sama saja bagi orang-orang kafir kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah menguji mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya itu, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.